Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Fikriansyah, NIM 17141090. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kepuasan Penggunaan Livin by Mandiri pada nasabah PT Bank Mandiri Persero Tbk KCP MMU Pangkalan Balai Palembang menggunakan metode Dallem dan Matlab. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah 1. Mengeluarkan terobosan baru. 2. Mobile banking menciptakan kemudahan layanan Livin by Mandiri. 3. Transaksi dengan Livin by Mandiri mendorong nasabah untuk bertransaksi. 4. Kepuasan nasabah diperlukan dalam berjalannya layanan Livin by Mandiri. 5. Kualitas layanan dari Livin by Mandiri memiliki fitur-fitur yang mudah dipahami oleh semua kalangan agar nasabah merasa puas dalam menggunakan layanan Livin by Mandiri. Ini terdapat identifikasi masalah dan rumusan masalah. Pertama, identifikasi masalahnya di sini adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk KCP MMU Pangkalan Balai Palembang sudah melakukan peningkatan kualitas sistem dan kualitas informasi dari Livin by Mandiri, akan tetapi bagaimanakah pengaruh terhadap penggunaan pada nasabah Livin by Mandiri? Ini rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh dari analisis kepuasan nasabah dalam menggunakan Livin by Mandiri pada PT Bank Mandiri Persero Tbk KCP MMU Pangkalan Balai Palembang. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis kepuasan nasabah dalam menggunakan Livin by Mandiri pada PT Bank Mandiri Persero Tbk KCP MMU Pangkalan Balai Palembang. Sini terdapat variabel pengujian, yaitu ada 6 variabel. Yang pertama, kualitas sistem atau sistem quality. Yang kedua, kualitas informasi atau information quality. Yang ketiga, kualitas layanan atau service quality. Yang keempat, penggunaan atau use. Yang kelima, kepuasan pengguna atau user satisfaction. Yang keenam, manfaat bersih atau net benefit. Di sini terdapat hipotesis, yaitu ada 11. Yang pertama, H01, kualitas sistem diduga tidak ada pengaruh terhadap penggunaan. HA1, kualitas sistem diduga terdapat pengaruh terhadap penggunaan. H02, kualitas sistem diduga tidak ada pengaruh terhadap kepuasan pengguna. HA2, kualitas sistem diduga terdapat pengaruh terhadap kepuasan pengguna. H03, kualitas informasi diduga tidak ada pengaruh terhadap penggunaan sistem. HA3, kualitas informasi diduga terdapat pengaruh terhadap penggunaan sistem. H04, kualitas informasi diduga tidak ada pengaruh terhadap kepuasan pengguna. H4, kualitas informasi diduga terdapat pengaruh terhadap kepuasan pengguna. H05, kualitas pelayanan diduga tidak ada pengaruh terhadap penggunaan sistem. HA5, kualitas pelayanan diduga terdapat pengaruh terhadap penggunaan sistem. Dan begitu juga selanjutnya. Sini ada metode penelitian, yaitu desain penelitiannya saya menggunakan deskriptif, kuantitatif, dan teknik pengambilan sampelnya di sini menggunakan simple random sampling atau rumus Lopin. Teknik pengumpulan datanya saya menggunakan data primer melalui kuesioner. Dan metode analisis datanya ada 3, yaitu yang pertama variabel data, yang kedua uji kualitas data atau uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik atau normalitas atau UT. Lokasi penelitian di sini di PT Bank Mandiri Persero Tbk KCP MMU Pangkalan Balai Palembang. Jadwal penelitiannya September 2021 sampai dengan Januari 2022. Sini terdapat gambaran umum, ada pekerjaan dan pendapatan. Di sini pekerjaan sudah dikategorikan, yaitu ada PNS, TNI, polisi, yang berjumlah frekuensinya 39 dan persennya 12,8 dan valid persennya 12,8, kumulatif persennya 12,8. Yang kedua, pegawai swasta atau wirausaha, frekuensinya berjumlah 57, persennya 18,8, valid persennya 18,8 dan kumulatif persennya 31,6. Yang ketiga, pelajar atau mahasiswa, frekuensinya berjumlah 151, persennya 49,7, valid persennya 49,7 dan kumulatif persennya 81,3. Dan yang terakhir, pensiun atau ibu rumah tangga, di sini frekuensinya berjumlah 57,
persennya 18,8 dan valid persennya 18,8 dan kumulatif persennya 100. Totalnya frekuensinya berjumlah 304 dan persennya 100 dan valid persennya 100. Pendapatan di sini dapat kita lihat ada yang kurang dari 1 juta, frekuensinya berjumlah 167 dan persennya 54,9 dan valid persennya 54,9 dan kumulatif persennya 54,9. Dan yang kedua, di sini ada pendapatan dari 1 juta sampai dengan 4 juta, frekuensinya berjumlah 65, persennya 21,4 dan valid persennya 21,4 dan kumulatif persennya 76,3. Dan pendapatan di sini yang lebih dari 4 juta, frekuensinya berjumlah 72, persennya 23,7, valid persennya berjumlah 23,7, kumulatif persennya jumlah 100. Jadi total dari frekuensinya 304 dan persennya 100 dan valid persennya 100. Sini dapat kita lihat hasil penilaian responden. Sini ada 6 variabel, yaitu yang pertama informasi quality, system quality, service quality, user satisfaction, dan net benefit. Dan dapat penilaiannya yaitu sangat tidak setuju, normal atau netral, setuju, sangat setuju. Sini dominan orang memilih setuju dan sangat setuju. Uji validitas information quality atau kualitas informasi X1. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Cara menilai R tabel dengan N sama dengan 304 pada signifikansi uji 0,052 arah. Pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,113. Begitu juga selanjutnya, uji validitas sistem quality atau kualitas sistem X2 sama seperti yang tadi. Dan ini juga uji validitas service quality atau kualitas layanan X3 sama juga seperti tadi. Uji validitas use atau penggunaan X4 sama juga penjelasannya seperti tadi. Dan uji validitas user satisfaction X5 juga sama seperti tadi. Dan uji validitas net benefit atau Y. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Cara menilai R tabel dengan N sama dengan 304 pada signifikansi uji 0,052 arah pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,113. Nah, di sini terdapat uji reliabilitas variabel. Uji reliabilitas yang pertama, nilai Cronspach alpha-nya berjumlah 0,732. Uji reliabilitas X2-nya, nilai Cronspach alpha-nya berjumlah 0,786. Uji reliabilitas X3, nilai Cronspach alpha-nya berjumlah 0,850. Uji reliabilitas X4, nilai Cronspach alpha-nya berjumlah 0,890. Uji reliabilitas X5, nilai Cronspach alpha-nya berjumlah 0,877. Uji reliabilitas Y, nilai Cronspach alpha-nya berjumlah 0,745. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronspach alpha menurut Germany 2014. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronspach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Nah, dari hasil uji validitas dan hasil reliabilitas pada variabel dapat kita lihat di tabel berikut. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel, maka dapat dilihat bahwa semua variabel yang diuji tentang informasi quality, system quality, service quality, user satisfaction, dan net benefit itu semua valid, serta untuk uji reliabilitas pada variabel tersebut reliable. Hal ini mempengaruhi analisis pengguna dalam kepuasan layanan. Livin by Mandiri bahwa semua pengguna suka mengakses atau puas dalam menggunakan layanan yang dikeluarkan Bank Mandiri. Di sini ada juga uji normalitas, yaitu berdasarkan hasil uji normalitas kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan terhadap pengguna di atas nilai asumsi sebesar 0,231 lebih besar dari 0,05.
maka data terdistribusi secara normal. Ini menandakan data terdistribusi secara normal. Dan yang berikutnya berdasarkan hasil uji normalitas, kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna di atas nilai asumsi 0,281 lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Ini menandakan data terdistribusi secara normal. Begitu juga selanjutnya lagi, dan di sini terdapat uji T, yaitu total XSQ berjumlah 1,490 lebih kecil dari 1,64991. Maka kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan. Dan yang kedua, total XSQ berjumlah 1,389 lebih kecil dari 1,64991. Maka kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Begitu juga selanjutnya lagi sama, dan masih sama seperti yang tadi. Dan kesimpulannya di sini ialah dari hasil penelitian analisis kepuasan nasabah terhadap penggunaan Livin by Mandiri dapat dikatakan sukses dan nasabah merasa puas atas aplikasi Livin by Mandiri yang telah dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk. Hal ini dibuktikan dari hasil hipotesis yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, terdapat 8 hipotesis yang berpengaruh dan 3 hipotesis yang tidak berpengaruh, serta semua variabel yang diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas semuanya valid dan reliable.